Halo teman-teman pemancing setia, selamat datang kembali di saluran kesayangan kita. Saya, si pemancing veteran, kembali hadir untuk berbagi prediksi dan tips jitu mancing di tanggal 26 September 2025. Hari ini spesial teman-teman, karena kita berada di masa transisi musim yang unik di Indonesia. Akan ada banyak kejutan di air, jadi siapkan mental dan perlengkapan kalian. Jangan sampai ketinggalan informasi penting yang akan saya sampaikan, karena ini bisa jadi penentu keberhasilan trip mancing kalian. Mari kita bahas jenis ikan apa saja yang berpotensi menjadi target utama kita di hari ini. Berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, ada beberapa bintang yang patut kita perhatikan. Ikan kakap merah. Untuk si merah perkasa ini, carilah mereka di perairan pesisir, terutama di sekitar struktur karang dangkal atau gundukan pasir yang banyak makanan. Ikan kakap merah cenderung aktif mencari makan di area dengan arus sedang dan banyak tempat berlindung. Dengan kondisi pasang surut perbani hari ini, mereka mungkin tidak terlalu jauh dari struktur. Gunakan teknik memancing dasar, bottom fishing, dengan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil, atau coba casting dengan umpan buatan seperti soft lure atau minnow. Ingat teman-teman, mainkan umpan kalian secara perlahan dan sabar, karena di kondisi transisi ini, ikan bisa sedikit lebih pemilih. Ikan kerapu. Raja karang ini selalu menjadi tantangan menarik. Di tanggal 26 September ini, kerapu akan tetap bersembunyi di dalam atau sekitar terumbu karang yang sehat dan bebatuan. Mereka adalah predator penyergap, jadi kita harus mendekati sarangnya dengan hati-hati. Teknik jigging atau memancing dasar dengan umpan cumi-cumi atau ikan rucah mati sangat efektif. Perhatikan juga kedalaman air. Kerapu sering ditemukan di kedalaman antara 5 hingga 30 meter. Pastikan senar kalian kuat, karena tarikan kerapu itu luar biasa. Ikan lele. Bagi kalian penggemar air tawar, si kumis panjang ini adalah target yang menjanjikan. Lele sangat aktif di perairan tenang seperti sungai, danau, atau kolam. Dengan suhu udara yang hangat, lele akan mencari tempat yang lebih teduh atau dasar perairan. Mereka adalah pemakan segala, jadi umpan seperti cacing tanah, usus ayam, atau pelet yang difermentasi akan sangat efektif. Memancing lele paling pas menggunakan teknik pancing dasar, terutama saat pagi atau sore hari menjelang malam, karena mereka lebih aktif di saat-saat tersebut. Sekarang mari kita telaah kondisi yang akan mempengaruhi aktivitas ikan kita hari ini. Cuaca. Indonesia sedang dalam masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Ini berarti kita akan merasakan cuaca yang bervariasi. Suhu udara rata-rata di siang hari akan berkisar antara 29 hingga 33 derajat Celcius. Sementara di malam hari sekitar 23 hingga 26 derajat Celcius. Kelembapan udara cukup tinggi, yaitu sekitar 70 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari timur atau tenggara, membawa udara kering dari Australia. Namun, perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang bersifat sporadis dan berdurasi singkat, terutama di sore hingga menjelang malam hari di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan bahkan berpotensi mengalami hujan sangat lebat. Tekanan atmosfer mungkin akan berfluktuasi karena kondisi transisi ini yang bisa membuat ikan sedikit mudi. Suhu air. Suhu permukaan air laut di sebagian besar perairan Indonesia akan relatif stabil, yaitu sekitar 29 derajat Celcius. Suhu air yang hangat ini biasanya mendukung metabolisme ikan, membuat mereka aktif, tetapi perubahan tekanan atmosfer bisa mempengaruhi nafsu makan mereka secara lokal. Fase bulan.
Pada tanggal 26 September 2025, kita akan berada di fase bulan sabit muda, waxing crescent. Iluminasi bulan sekitar 18 hingga 25%, 4 hingga 5 hari setelah bulan baru. Secara umum, fase bulan baru sering dikaitkan dengan aktivitas ikan yang tinggi. Namun karena kita berada di fase awal sabit muda dan adanya pasang surut perbani, Neap Tide, arus laut cenderung lemah. Pasang surut perbani ini bisa mengurangi pergerakan ikan di laut, membuat mereka sedikit pasif. Jadi, meskipun ada potensi, kita harus lebih sabar dan cermat. Aktivitas umum ikan. Bulan September memang dikenal sebagai puncak musim ikan untuk beberapa spesies. Namun, dengan kombinasi cuaca transisi, potensi hujan sporadis, dan pasang surut perbani, saya memprediksi bahwa aktivitas ikan akan berkisar dari sedang hingga cukup menantang. Ikan mungkin akan sedikit kapur karena fluktuasi tekanan dan arus yang lemah, terutama di perairan laut. Kunci suksesnya adalah kesabaran dan pemilihan spot yang tepat. Jadi, bagaimana kesimpulan ramalan kail kita hari ini? Saya berikan penilaian Quem sedon hingga menantang. Artinya kalian punya peluang bagus, tapi harus ekstra sabar dan strategis. Ini bukan hari yang mudah, tapi bukan juga hari tanpa hasil. Kalian harus pandai membaca tanda-tanda alam dan lokasi. Tetap semangat teman-teman. Baiklah teman-teman, itulah prediksi lengkap Quem untuk tanggal 26 September 2025. Semoga tips ini bermanfaat dan membawa berkah bagi petualangan mancing kalian. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan populasi ikan kita. Tetap semangat dan selalu strike. Sebelum berpisah, jangan lupa dukung saluran ini dengan menekan tombol suka, berlangganan, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Bagikan juga video ini ke teman-teman pemancing kalian. Oh ya, saya penasaran nih, kalian ada rencana mancing kemana akhir pekan ini? Atau mungkin ada pengalaman mancing tak terlupakan di bulan September? Yuk, bagikan cerita dan tips kalian di kolom komentar di bawah. Nihwasta Nices cuy.